Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus praktik perdagangan anak di bawah umur di Kebayoran Baru, Jakarta, sudah terhubung bersama kami Kompol Nunu SHMH, Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Nunu. Selamat pagi Mas. Ya, Ibu Nunu, ya bisa diceritakan Bu bagaimana kronologi sehingga kasus perdagangan orang ini akhirnya bisa terkuak begitu Bu? Jadi bermula kami mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan tindak pidana prostitusi. Ya. Kemudian dari Polsek Metro Kebayoran Baru, unit reskrim melaksanakan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan. Dari proses penyelidikan dan penyidikan, kami saat ini telah mengamankan 4 orang tersangka. Iya. Siap. Ibu Nunu, ini praktik perdagangan orang ini dari informasi yang sudah Ibu himpun, sudah berapa lama ini dijalankan oleh para pelaku, Bu? Kalau untuk pelakunya ini sudah cukup lama, cuman kami kan baru memintai keterangan dari korban. Sedangkan dari korban sendiri yang sudah kita mintai keterangan itu dari bulan Oktober sampai dengan Januari kemarin tanggal 3 terakhir, Mas. Nah, ini dalam melakukan kegiatannya ini modus operandinya seperti apa, Bu? Modus operandinya, jadi korban ditawarkan dengan cara memberikan tawaran. Ya. Korban wajib melayani 70 tamu baru mendapatkan imbalan 3.500.000 per 70 tamu. Jadi pada saat tanggal 3 kemarin itu korban masih menjalankan prakteknya. Untuk korban AMD itu dia sudah melaksanakan 3 kali gajian, artinya 70 tamu dengan imbalan 3.500.000, dan selanjutnya untuk korban AMD masih juga melaksanakan prakteknya itu untuk 200 orang. Jadi paket 200 orang baru akan dibayar 10 juta rupiah gitu, Mas. Belum terlaksana 200 orang, kemarin sudah kita tangkap. Ibu, kalau dari penelusuran Ibu ini korbannya apakah cuma 2 orang ini? Apakah ada indikasi bahwa korban ini sebenarnya lebih banyak daripada ini, Bu? Untuk korban lebih banyak, namun yang bisa kita mintai keterangan saat ini hanya 2 orang. Ibu, kalau 2 orang korban ini, Bu, ini berasal dari Jakarta, apa orang luar daerah, Bu, yang memang sengaja didatangkan untuk kemudian dijadikan komoditas begitu, Bu, untuk melayani aksi asusila ini, Bu? Kebetulan untuk yang 2 orang ini berasal dari Jakarta, tepatnya di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Hingga saat ini yang sudah diamankan berapa orang, Bu, dalam komplotan ini? 4 orang, Mas. 4 orang. Dia punya peran sebagai admin micet, kemudian 2 orang lagi sebagai pengantar korban, kemudian yang sebagai pengingat juga, Jadi korban kan melayani tamu. Nah, tamu itu melayani hanya 30 menit per orang. Nah, 30 menit kalau sudah lewat itu diketok oleh si pelaku yang ini, kemudian didatangi oleh tamu yang lain berikutnya gitu. Iya, artinya aktivitas yang dilakukan ini lebih banyak menggunakan fasilitas online ya, Bu, ya? Betul, Mas. Betul ya. Bu, ini apa arahan Anda atau apa advice Anda terhadap para remaja ya? Ini kan melibatkan remaja sebagai korban. Ini apakah Anda punya pesan, Bu, buat anak-anak remaja saat ini, Bu, di tengah pergaulan yang saya rasa sudah sangat memprihatinkan ya, Bu, yang mengkhawatirkan buat orang tua terutama? Iya, kalau arahan saya sebagai orang tua, kita harus jangan percaya terhadap anak 100%. Jadi kita juga harus tahu kegiatan anak sehari-hari, kita harus kontrol anak kita ketika memang anak kita belum pulang, pada saatnya harus pulang, dia belum pulang, kita harus mengingatkan, bahkan mencari anak tersebut. Gitu. Jadi lebih peran orang tua dulu yang paling penting di sini. Iya, artinya orang tua itu harus punya kontrol dan membangun komunikasi yang baik dengan anak supaya kita bisa mengetahui apa aktivitas mereka dan mereka anak-anak bisa mempercayai kita sebagai orang tua untuk terus membangun komunikasi begitu ya, Bu, ya?
Iya, betul sekali, Mas. Iya, baik, terima kasih Ibu Nunu atas informasinya dan terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di Lapor Polisi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Nunu. Selamat beraktivitas.